ini baik sih gampang bilang ya pasti awal pembukaan. Kalau apa nantinya akan menjelaskan tentang biotanya dan juga tentang akuariumnya. Jadi pengunjung akuarium utama SeaWorld Ancol ini adalah akuarium terbesar yang ada di Indonesia dengan ukuran luasnya 24 kali 38 meter. Jadi setengah dari lapangan sepak bola. Nah, bagi pengunjung yang mungkin tadi sudah berada naik ke atas, sudah melihat dari area anjungan, pengunjung dapat melihat secara keseluruhan akuarium utama SeaWorld Ancol dari sisi bagian atas. Dan saat ini kita sudah kehadiran ikan yang besar dan juga ikan yang kecil. Mau bahas yang besar dulu atau yang kecil dulu? Yang besar dulu boleh. Di sini ada ikan yang besar bentuknya pipi gepeng. Ada yang tahu namanya ikan apa? Ikan pari atau ikan teri? Ikan pari yang ikan teri kecil. Nah, ini adalah spesies ikan pari kelapa pengunjung. Di SeaWorld Ancol kami memiliki 4 spesies ikan pari. Yang ada di depan kita saat ini adalah spesies ikan pari kelapa. Di mana ikan pari ini pengunjung adalah salah satu danger fish atau ikan yang cukup berbahaya. Karena ikan pari ini pengunjung memiliki duri beracun pada bagian pangkal ekornya. Dari mana racunnya ini namanya adalah serotonin yang apabila tertancap otot halus manusia mengenai area lengan ataupun kaki akan menyebabkan kerang kebas bahkan sampai dengan kelumpuhan. Lalu apabila mengenai area pinggang manusia seperti area dada, mengenai area jantung, area tangkup kepala bagian belakang akan menyebabkan tidak sadarkan diri bahkan sampai dengan meninggal dunia. Jadi kita harus berhati-hati sekali dengan ikan pari. Dan kakak penyelam ini pengunjung adalah kakak penyelam profesional dari SeaWorld Ancol sehingga dia sudah memiliki license. Jadi kakak penyelamnya ini sudah profesional untuk menghadapi ikan-ikan yang ada di dalamnya ini pengunjung. Nah, tadi sudah kita lihat ya ikan parinya diputar-putar sama kakak penyelamnya. Sebelum dikasih makan diajak olahraga dulu biar tetap kurus. Nah ya pengunjung, nah diputar-putar lagi nih sama kakak penyelamnya. Kita itu bareng-bareng gitu kan. Satu. Wah, langsung ketemu sama ikan parinya. Masa tepuk tangan dulu dong untuk ikan parinya. Wah, pintar banget ikan parinya ya. Nah, ikan parinya ini tadi dikasih makannya sama kakak penyelamnya adalah ikan tongkol. Kakak penyelamnya ini membawakan 2 buah ember ya pengunjung, di mana ember ini berisikan makanan untuk ikan-ikan yang ada di dalam akuarium utama SeaWorld Ancol. Dan ikan pari ini pengunjung bentuknya yang pipi dan juga gepeng, di mana menggunakan ikan pari untuk berenang di dalam air. Dan ikan pari ini adalah hewan botoidea atau subpredator yang bertulang rawan. Ikan pari juga ini pengunjung dia sering sekali berkamuflase atau menguburkan dirinya di area pasir. Jadi dia sering sekali menguburkan dirinya di area dasar laut atau di area dasar kolam yang ada pasirnya. Dimana ia hanya menyisakan bagian matanya saja dan menegakkan ekornya sebagai tanda dari siap menyerang. Berlanjut pengunjung kita masih membahas tentang ikan pari. Tadi Kak Bapak bilang ikan pari ini adalah salah satu danger fish. Waktu itu pengunjung pernah ada kejadian pahit karena ia adalah seorang pemburu buaya yang tertangkap duri beracun ikan pari pada bagian dadanya. Kira-kira pengunjung ada yang tahu? Siapa namanya Pak? Steve Irwin, betul. Kakaknya kalau mau kasih hadiah nih, ada stiker premium dari SeaWorld Ancol yang gambarnya ikan pari. Boleh permisikan Pak? Oke, ini hadiah buat kakaknya ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kakaknya udah berhasil menjawab. Oke, kita masih ada tanya jawab yang selanjutnya. Nanti Kak Bapak akan tetap bagi-bagi hadiah juga. Namanya adalah Steve Irwin. Nama lengkapnya ini adalah Steve Robert Irwin ya pengunjung, dimana dia asalnya dari Australia. Dimana pada saat itu Steve Irwin sedang mengamati gerak-gerik dari ikan pari, ia terkena duri beracun pada bagian dadanya, lalu mengenai area jantungnya pengunjung. Pada saat Steve Irwin dilarikan ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Jadi cukup berbahaya sekali duri beracun dari ikan pari ini. Pada saat itu, Steve Irwin tertancap duri beracun dari ikan pari macan. Mungkin pengunjung ada yang penasaran bagaimana bentuk ikan pari macan. Pengunjung dapat langsung ke area akuarium khusus ikan pari, di mana terdapat ikan pari macan yang memiliki bentuk
tubuh atau ada corak di bagian tubuhnya, ada totol-totol hitamnya. Oke, baik, di sini kita sudah kehadiran bintang tamu. Ada hewan reptil laut. Nah, masuk ke ember tuh dia. Dia selalu membawa rumahnya kemana-mana. Ada yang tahu namanya hewan apa? Penyu atau kura-kura? Kura-kura atau penyu-penyu? Penyu-penyu, penyu ya, betul. Karena kura-kura dan penyu adalah dua hewan yang berbeda. Kalau penyu ini pengunjung kakinya bentuknya pipi dan juga gepeng. Kalau kura-kura kakinya memiliki kuku atau ada cakarnya dan memiliki selaput, di mana selaputnya ini berfungsi untuk memudahkan kura-kura berenang di dalam air. Karena kura-kura ini adalah hewan yang mampu hidup di dua alam, di mana dia adalah hewan amfibi. Dia mampu hidup di darat dan juga di air tawar. Kalau penyu hidupnya di air laut. Oke, tapi apakah penyu ini bisa ke darat, pengunjung? Bisa. Pada saat penyu ini akan bertelur. Oke, pertanyaannya nih, kamu masih ada hadiah. Di sini ada yang gambarnya si turtle juga. Ada gambar penyu di sini, hadiahnya tiketnya. Oke, pertanyaannya adalah disebut apakah bayi dari penyu? Ada yang tahu? Apakah tukik? Betul, makanya kamu mau kasih hadiah deh. Dibanyak aja ya, maaf ya kak. Oke, namanya adalah tukik. Jadi bukan bayi penyu ya pengunjung. Namanya adalah tukik. Dimana tukik ini nantinya akan berjalan menuju lautan. Penyu ini pengunjung dia satu kali bertelur biasanya 200 hingga 300 butir telur. Tapi tidak semuanya yang berhasil menetas menjadi anak karena adanya predator laut dan juga predator darat. Oke, baik. Dari cara pertahanan dirinya juga berbeda ya pengunjung penyu dan kura-kura. Dimana penyu ini apabila ia merasa terganggu, terusik dan juga terancam, ia tidak bisa memasukkan badannya ke dalam tempurungnya. Namun apabila kura-kura ia merasa terganggu, terusik atau